Selamat pagi, Kak Putri. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Desi, baik, alhamdulillah. Ya, hari ini Pak Putri akan melakukan coaching dengan Pak Adrian, ya. Betul Bu Desi. Oke, sebelum Pak Putri akan melakukan coaching dengan Pak Adrian, sekarang kita ada kegiatan atau tahap observasi terlebih dahulu. Dan Pak Ya Putri, Bu. Ya Bu. Pak Putri, ini saya akan menyampaikan rubrik observasi yang akan saya amati. Yang pertama adalah mendengar aktif. Jadi penjenengan nanti melakukan ini Bapak. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Yang kedua menyampaikan pertanyaan berbobot. Yang ketiga memberdayakan puji. Seperti itu nggih Pak Putri. Ya Bu. Baiklah, Pak Putri akan praktik coaching dengan Pak Adi. Nah, dalam praktik coaching ini nanti Bapak, Pak Budi itu akan menggunakan indikator yang mana? Eh, yang pertama nanti saya akan indikatornya, apakah saya sudah mengikuti alur tirta atau belum. Jadi dari mulai tahapan T-nya, mengarahkan pada tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah I-nya, kemudian rencana, aksi atau R-nya, dan tanggung jawabnya. Itu kemudian saya juga ingin itu mendengarkan aktif itu sebagai indikatornya, pertanyaan berbobot dan memberikan coaching. Itu Bu Desi. Oke, Pak Budi, luar biasa sekali. Jadi nanti Pak Budi akan menggunakan indikator alur tirta ya, Pak ya? Betul Bu. Ya. Terus kompetensi coaching apa Bapak yang akan Bapak kembangkan nantinya? Ya itu kan ada mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching itu ingin saya kembangkan itu. Saya ingin bisa melakukan coaching sebagai coach, saya ingin bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian pengen bisa memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga memberdayakan coach itu, Bu. Oh iya, baik Pak Budi, bagus sekali nanti penjenengan akan menggali ya, mencari menemukan agar si coach bisa menemukan solusi dari masalahnya dari tantangannya seperti itu. Ya, Bapak yang terakhir ini yang akan saya tanyakan, bagian kompetensi mana Pak? Pak yang kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin panjenengan observasi? Sebagai coach, saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif saya, Bu. Karena saya pikir dengan bisa mendengarkan aktif itu akan menjadi kunci saya untuk bisa melakukan kompetensi coach yang lain gitu. Oh iya Pak, baiklah. Luar biasa sekali panjenengan ini nih lebih dapat mendengarkan aktif dari si coach ini nanti ya Pak ya. Nanti silahkan melakukan coaching dengan Pak Ardian setelah kegiatan ini. Monggo Pak Budi langsung saja nggih panjenengan melakukan kegiatan tersebut. Ya, terima kasih Bu Desi. Ini saya Ya, akan sama semoga sukses nggih Pak nggih. coaching ya, sama-sama Bu Desi, sukses juga. Pak Ardian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu Pak Ardian, walaupun di ruang virtual ini ya Pak Ardian ya. Iya Pak, saya Uh, juga senang. kita kali ini akan melakukan seksi coaching ya Pak ya, untuk Iya Pak.
pengembangan diri panjenengan dalam pembelajaran ya Pak ya. Iya Pak. Kira-kira bisa diceritakan tidak tujuan nanti ada mungkin atau ada masalah apa gitu yang pengen jenengan kembangkan itu? Ya, kalau bisa saya mulai ya Pak. Kalau Ya, dari saya, permasalahan yang selalu saya hadapi, bahkan sampai sekarang saya hadapi dan belum bisa mendapatkan solusi yang efektif untuk dilaksanakan, ini adalah motivasi murid Pak. Jadi murid itu motivasinya terlalu rendah dalam mengikuti pembelajaran, sehingga itu berpengaruh pada banyak aspek, dalam pengerjaan tugas di sekolah, dalam pengumpulan tugas, sampai pada pengerjaan asesmen sumatif maupun formatif. Jadi awalnya didasari dari rendahnya motivasi belajar sampai pada mempengaruhi kepada hal-hal di luar dari atau yang masih ada kaitannya dengan motivasi itu Pak, seperti pelaksanaan pengerjaan tugas dan lain-lain itu Pak. jadi tujuannya apa Pak? Setelah coaching ini tadi, coaching ini nanti tujuannya kira-kira jenengan bisa bagaimana terhadap siswanya itu biar bisa bagaimana gitu atau biar bisa jenengan bagaimana gitu? Ya, saya berupaya Lebih. meningkatkan motivasi belajar murid Pak, melalui pembelajaran-pembelajaran yang efektif, inovatif, serta pengkondisian kelas dan pengelolaan kelas yang nyaman untuk mereka belajar. Wah, jadi tujuannya nanti bisa meningkatkan motivasi Betul Pak. murid utamanya begitu Pak Ardian Iya, ya, betul Pak. kalau menurut yang jenengan sampaikan ini tadi. J. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Pak, permasalahannya itu tadi kan murid motivasinya rendah, kemudian dalam pembelajaran mereka kemudian kurang fokus dan sebagainya itu bisa diceritakan lebih detail Pak itu Pak, bagaimana itu? Iya, jadi murid itu kalau dalam mengikuti pembelajaran di sekolah terkadang motivasinya kurang. Ya, itu biasanya saya perhatikan dari observasi itu ditandai dengan ya pagi-pagi sudah ngantuk dalam mengikuti pembelajaran, ketika hal itu tidak menarik bagi mereka, mereka hanya akan seenaknya sendiri. Itu sering-sering kali saya temukan hal-hal yang demikian. Tapi rendahnya motivasi itu mungkin juga didasari karena pembelajarannya yang mungkin belum bisa banyak variasi, seperti media yang digunakan, metode yang digunakan, atau mungkin strateginya itu-itu saja, sehingga murid kadang-kadang bosan karena mereka hanya mendengarkan materi kemudian mengerjakan soal itu terus Pak, pembelajaran yang dilaksanakan selama prosesnya itu Pak. Jadi kalau menurut penuturan Pak Ardian tadi ada permasalahan dari dalam murid sendiri, kemudian juga ada menurut panjenengan perkiraan ada dari metodenya Iya yang betul Pak. tidak variasi Iya Pak. dan mungkin murid bosan begitu ya menurut Iya panjenengan Pak. tadi Dari ya. ada faktor internalnya, ada faktor eksternalnya Ya, dari muridnya. ya berarti kan ada hal yang bisa jenengan kembangkan kan mestinya itu dari permasalahan yang sudah jenengan identifikasi tadi Pak mestinya Iya, itu. bisa Pak. Sebenarnya bisa lebih banyak memvariasikan strategi pembelajarannya. Mungkin yang belum bisa dioptimalkan, memvariasikan media pembelajaran yang digunakan, atau ya seperti memberikan cerita-cerita motivasi dan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran. Itu sebenarnya hal yang bisa dikembangkan dalam menghadapi permasalahan ini Pak. Oh iya ya. Eh, jadi salah satunya tadi saya mendengar dia menyebut media, ada cerita juga dan lain-lain ya untuk bisa anak itu motivasinya meningkat gitu ya Pak ya. Iya Pak. Artinya itu kan bisa jadi susun dalam sebuah rencana untuk berikutnya Pak Ardian. Kalau Iya Pak. bisa diceritakan berdasarkan itu tadi mungkin rencana apa Pak Ardian yang jenengan ingin lakukan agar pembelajaran berikutnya itu motivasi muridnya lebih tinggi lagi gitu. Rencananya Iya. bagaimana? Ya, rencana yang akan saya lakukan pertama ya
Benar Bapak, berkaitan dengan media pembelajaran itu lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang mungkin memberikan motivasi dan memberikan stimulus bagi siswa untuk bisa lebih fokus pada pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu saya juga mendorong kolaborasi berkelompok. Berkelompok di sini mungkin bisa dengan pembelajaran atau nanti yang mengajari itu rekan sejawat. Jadi kan dengan kalau murid dengan gurunya mesti bosan, mungkin kalau dengan rekan sejawat belajarnya mungkin ada variasi lain yang bisa memberikan motivasi lebih pada mereka. Oh ya, ini tadi dari rencana untuk media dan sebagainya yang bisa meningkatkan stimulus murid dalam belajar, kemudian juga dilatih belajar berkelompok, lalu dengan model teman sejawat, Pak ya. Iya, Pak. Berarti nanti kan akan jenengan buat dimasukkan dalam rencana pembelajaran panjenengan berikutnya. Iya, Pak. Nah, itu kira-kira kapan Bapak akan bisa menyusunnya atau merampungkan perencanaan yang sudah memuat, yang meningkatkan stimulus, kemudian memungkinkan untuk belajar berkelompok dan juga interaksi dengan teman sejawat itu? Ya, Waktunya, Pak. Oke, waktunya kalau secara konsisten saya mulai semester depan itu akan membuat program demikian, Pak, program belajar dengan rekan sejawat, kemudian menggunakan metode media-media pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian memberikan cerita-cerita motivasi dan yang bisa menstimulus dan memfokuskan murid tadi secara konsisten, Pak. Jadi nanti setiap minggu itu pasti diberi media yang berbeda, atau minggu berikutnya kerja kelompok yang melibatkan rekan sejawat, kemudian minggu berikutnya mungkin gantian dengan cerita motivasi. Jadi seperti itu, Pak, secara konsisten. Ya, bagus sekali Pak Ardian. Saya kira murid-murid panjenengan senang sekali dengan rencana pembelajaran jenengan yang akan datang itu. Mereka pasti akan termotivasi lagi karena mendapatkan Pak Guru yang hebat seperti panjenengan, Pak Guru yang luar biasa, tidak ada duanya di dunia ini. Itu Pak Ardian ya, terima kasih sudah coaching pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya. Gimana Pak Ardian setelah coaching kita ini, Pak Ardian? Ya, Pak, terima kasih Pak Budi sudah memberikan arahan. Jadi saya lebih termotivasi, Pak, untuk melaksanakan yaitu solusi yang sudah saya uraikan tadi. Saya menjadi lebih tertantang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang saya hadapi ini, Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budi atas arahan dan sarannya, Pak Budi. Ya, ini tadi sudah dari Pak Ardian sendiri bisa menyimpulkan sendiri berdasarkan kemampuan panjenengan sendiri dan nanti insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak Ardian. Ya, terima kasih Pak Budi, terima kasih banyak. Nah, sampai ketemu lagi Pak Budi di coaching berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi. Bagaimana? Luar biasa sekali Bapak ini tadi Bapak coaching panjenengan. Tadi saya menyimak percakapan panjenengan dengan Pak Ardian, itu luar biasa sekali. Pak Budi, ini saya ingin menanyakan Bapak. Ini tadi apa yang sudah jenengan lakukan saat kegiatan coaching ini tadi Bapak? Saya untuk kegiatan tadi ya Bu ya sudah merasa sebagai coach saya berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ardian dari awal, menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah, itu saya dengarkan dengan baik, saya perhatikan, dan saya juga menunjukkan
perhatian saya terhadap apa yang disampaikan Pak Ardian, kemudian sampai akhirnya menyusun rencana itu juga saya perhatikan semuanya, itu Bu Desi. Ya, bagus sekali Bapak, betul. Dengan sudah menanyakan dengan pertanyaan berbobot juga nggih Pak nggih. Tadi nggih. Iya Bu. Selanjutnya Bapak, indikator ketercapaian pengembangan yang panjenengan inginkan tadi, sudahkah panjenengan sampaikan kira-kira apa saja Bapak? Oh ya, indikatornya tadi kan saya bisa mendengarkan dengan baik, kemudian termasuk presence itu ya, saya hadir di pikiran saya pada Pak Ardian dan juga saya tidak melakukan judgement atau asosiasi itu menurut saya tidak melakukan hal-hal yang memang tidak seharusnya ya. Jadi saya mendengarkan tapi saya tidak memberikan penghakiman, saya tidak melakukan asosiasi terhadap pengalaman saya sendiri. Saya kira itu saya juga sudah menangkap hal-hal emosi apa yang ada pada diri Pak Ardian gitu. Itu yang saya lakukan yang sesuai dengan indikator yang saya tetapkan tadi. Iya betul sekali Bapak. Tadi saya pun juga mengamati seperti itu bahwasanya Pak Budi itu juga tidak melakukan penghakiman saat itu, juga sudah mengarahkan ke beberapa hal agar Puji itu menemukan solusi dari yang sudah dimiliki atau potensi yang sudah dimiliki dari si Puji ini. Sudah membuat pertanyaan terbuka juga nggih Pak nggih. Ya ini akan ada catatan-catatan hasil observasi ini tadi saya akan menyampaikan catatan untuk panjenengan. Dari pengamatan saya tadi saya mencatat bahwasanya Pak Budi itu sudah memberikan pertanyaan terbuka, sudah memberikan pertanyaan berbobot, bahkan sempat menyarankan pandangan alternatif solusi juga ya Pak ya, dengan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti itu. Selanjutnya Pak Budi juga menggali kemampuan dari kompetensi si coaching-nya sehingga dapat merencanakan alternatif solusi tersendiri dari si coaching-nya. Seperti itu. Seperti itu nggih Pak nggih? Iya Pak, iya Bu, betul. Ya, Pak Budi, dari yang sudah tadi, kompetensi apa lagi Pak yang ingin panjenengan kembangkan kira-kira? Oh gini Bu Desi, tadi kan saya sudah mengembangkan berusaha untuk fokus pada mendengarkan aktif ya Bu ya. Jadi besok saya ingin fokus pada pertanyaan berbobot. Nah, saya ingin bisa berbobot gitu, bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada pengembangan berikutnya. Itu Bu Desi. Hebat sekali Pak Budi, memang betul Bapak bahwasanya pertanyaan berbobot itu akan bisa menstimulasi si coach agar bisa memunculkan solusi dari tantangan yang sudah atau hambatan ataupun masalah yang ada pada si coach itu. Ya, kita ya Pak ya, kita tidak hanya panjenengan saja, kita harus banyak latihan untuk mempraktekkan kegiatan coaching ini karena pendekatan coaching ini paling sesuai untuk kegiatan atau konsep belajar Merdeka Belajar pada filosofi KBD ini. Ngoten nggih Pak Budi nggih? Nggih Bu Desi, terima kasih Bu Desi masukannya Bu Desi. Ya, terima kasih juga Pak Budi sudah melakukan kegiatan coaching ini sangat baik. Semoga Pak Budi bisa menularkan kegiatan coaching ini kepada teman-teman rekan sejawat. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Desi. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.